Halo, kenalin aku Agung, aku dari kelas 10 IPS 4, nomor absen 1. Halo, kenalin nama aku Winda, aku nomor absen 52 dari kelas 10 IPS 4. Hai, perkenalkan nama aku Cantika, aku nomor absen 16, kelas 10 IPS 4. Hai guys, perkenalkan nama saya Rasya Lewanti Guna Pradharma Patni. Saya kelas 10 IPS 4, saya nomor absen 53. Halo semuanya, kenalin nama aku Rani, absen 43 dari kelas 10 IPS 4. Halo semua, perkenalkan nama aku Indra dari kelas IPS 4 absen 25. Pembatas buku nih ya. Kadang-kadang frame, kadang-kadang frame, frame ya. bingkai. Itu kayak apa, Bu? Jadi khas desa Sumenang khusus. Terus pakai kainnya ini nyewa apa gimana? Kalau mau sewa sih bisa kayaknya. Berarti sekarang ibu ini lagi ngapain? Lagi syuting. Iya, film. Tentang budaya Bali. Dalam rangka apa pakai baju kayak gini? Nonton acara napi gitu. Syuting ini tentang budaya Bali. Oh, Orangnya di Belanda. Iya. Emang ada projectnya ya? Iya, ada. Swastiastu jero. Niki menyuting ki deh ya. Suksema gitu nah. Sepi sekarang karena kita baru habis undangan. Barusan udah disuruh tuh harus jatah. Ayo kita ke rumah. Aku ini ya. Siapa? Nanti biar dijelaskan. Ayo, itu. Oh, gitu. Capek ya. Panas tuh. Laura jadinya sejil apa tentang? Ibu sekretariat ibu kan di sini 2 bulan 3 bulan udah selesai. Ini yang buat. Iya. Pap. Kalau misalkan cuman lancong aja sini boleh? Oh boleh. Kan nggak tinggal
Sebelumnya Bapak, perkenalkan Niki, kami dari SMA, murid siswa dari SMA Negeri 2 Denpasar. Di sini kami mohon izin untuk mengadakan wawancara di sini seputar Desa Tenganan karena kami memilih Desa Tenganan ini karena tradisinya yang unik. Nanti poin dari wawancara kami, kenapa sih di Desa Tenganan itu tidak merayakan Hari Raya Nyepi? Karena di sana kami menemukan informasi melalui internet. Nah, jadi di sini kami akan mencari tahu kebenarannya, apakah benar orang di Desa Tenganan itu tidak merayakan Hari Raya Nyepi atau bagaimana. Sebelumnya di sini saya mau bertanya, boleh nggak kita cari tahu apa sih keunikan-keunikan yang ada di Desa Tenganan ini? Contohnya seperti ini, namanya kan penggringsingan ya. Kain geringsing. Itu bisa nggak diceritakan sedikit aja tentang kain ini? Baik, memang salah satu desa unik, desa tua yang ada di ujung timur Bali, di mana Desa Tenganan itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dan kita percaya kita sudah ada di abad ke-11. Nah, dari tahun hampir 1970-an, Desa Tenganan yang sudah mulai dikenal oleh wisatawan baik domestik ataupun luar negerinya, itu sekitar 73 pariwisata masuk ke Desa Tenganan, terus berkembang sampai sekarang. Nah, kenapa sih desa ada Tenganan Pegeringsingan? Desa Tenganan itu adalah desa tua, desa Bali Aga yang ada di Bali. Tenganan itu dulunya mempunyai penglingsir atau leluhur kita dari Gedahulu Gianyar, di mana pada saat itu akan diadakan upacara Aswamedha Karna dengan mempersembahkan kuda putih yang bernama Once Suara. Nah, Once Suara, si kuda putih pada saat akan disembelih itu melarikan diri dari kandangnya dan diutus beberapa patih atau tangan kanan dari Raja Bedulu untuk mengejar kuda itu, baik hidup ataupun mati. Nah, kebetulan Ki Patih Tunjung Biru yang diutus ke daerah timur, dia mendapatkan kuda itu sudah menjadi bangkai di Tenganan. Nah, dari Tenganan beliau juga mendapat reward dari Raja Bedulu sejauh mana bau bangkai kuda tersebut luas itulah luas wilayah yang akan kamu dapatkan. Nah, dengan kecerdikan dari Ki Patih Tunjung Biru, dengan mungkin bahasanya memutilasi hewan kuda itu, dia taruh pahanya di sana, kepalanya ada di sana, artinya semakin luas, semakin bau dari bangkai kuda itu semakin luas wilayah. Nah, pada saat Ki Patih Tunjung Biru berada di Batu Madeg, muncullah Dewa Indra namanya di Pura Pengulap Ulapan dengan bersabda, berhenti sampai di sana karena luas wilayahmu sudah terlalu luas. Artinya dengan seperti itu Ki Patih Tunjung Biru meletakkan potongan daging yang terakhir ada di sebelah selatan di pantai. Nah, dari pantai itu dulunya kita yang namanya musibah erosi ataupun apapun yang terjadi di pantai, kita melakukan pergerakan ke dalam. Itu yang namanya ngetengahan Tenganan seperti itu. Nah, ada imbuhan sekarang pegeringsingan dengan apa namanya boomingnya sekarang geringsing. Apa sih itu geringsing? Itu mungkin salah satu kain tenun yang memang paling beda di dunia. Cuma ada 3. Yang pertama di India, yang kedua di Jepang, dan yang ketiga ada di Tenganan Pegeringsingan. Apa sih Pak yang mungkin bisa membuat geringsing itu berbeda? Dari teknik pembuatannya. Kita ada teknik double ikat namanya. Double ikat itu apa? Artinya susunan dari pola-pola yang ada nanti di yang ini namanya masih proses ngerengang. Nanti setelah itu kita akan memberikan motif. Nah, setelah dimotif kita akan melakukan pencelupan. Pencelupan warna, pembuatan juga masih dilakukan dengan tradisional. Sama sekali tidak ada mesin.
tridatu, merah, hitam, dan putih. Hanya itu saja warna geringsing. Tidak ada Tiga warna warna lain. itu ya. Iya, 3 warna saja. Nah, kalau dari keunikan itu kebetulan sebelum COVID kita sudah mulai beranjak untuk tenun geringsing sudah mulai dikenal di masyarakat luas. Dengan bantuan dari pemerintah kita ditetapkan sebagai MPIG, Masyarakat Peduli Indikasi Geografis, bahwa geringsing itu dibuatnya di Tenganan, bukan di desa lain. Karena ada beberapa desa, ada beberapa motif-motif dari kain geringsing yang diambil. Misalnya seperti endek yang seperti ini diambil motifnya dari Sidemen. Nah, kita juga sudah diperkuat dengan MPIG tadi, artinya geringsing sudah bisa di save atau diamankan di desa seperti itu. Mungkin kalau uniknya lagi yang lain, dari aturan desa adat yang sangat-sangat mengekang masyarakatnya untuk tetap melakukan, yang harus berada tetap di jalur desa adat seperti itu. Kira-kira konsekuensinya apa? Nah, kalau kita bicara konsekuensi di Tenganan Pegeringsingan yang namanya adat istiadat di bidang pasti ada sanksi. Iya. Mungkin sanksi dari ringan sampai berat tergantung kesalahan mereka yang Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cantika. Di sini saya izin bertanya mengenai kenapa di Desa Tenganan tidak merayakan Hari Raya Nyepi. Nah, kalau kenapa tidak merayakan Hari Raya Nyepi sih, kita merayakan, kita mengikuti himbauan dari pemerintah. Tapi untuk di desa adat Tenganan Pegeringsingan, kita punya bulan di mana kalender kita sendiri mengadakan nyepi selama 15 hari. Tidak mengikuti di kalender pemerintah yang sekarang. Artinya di Tenganan Pegeringsingan punya kalender sendiri. Nyepi di desa Tenganan itu ada di bulan pertama di Sasih Kase, selama 15 hari. Setelah 15 hari baru kita bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala. Nyepi di Tenganan seperti apa sih? Nah, yang pertama, nyepi di Tenganan itu satu, tidak boleh melakukan pekerjaan pertukangan. Yang kedua, tidak boleh kalau nyongkrong tanah itu buat lubang, menggali lubang sampai sedalam siku. Tidak boleh ketawa, tidak boleh menangis, itu ada di awik-awik. Tidak boleh megamel, tidak boleh membuat keributan atau kericuhan. Seperti itu nyepi di Tenganan. Kita beda jadi yang nyepi sama nyepi pemerintah yang akan ada di tanggal 22. Artinya di nyepi pemerintah kita tetap melakukan nyepi, sebatas kita tidak keluar dari desa adat, itu aja sih. Mungkin bedanya ada di sana. Artinya kita juga menghormati masyarakat tetangga yang sedang melakukan upacara nyepi. Yang pertama, kita tetap tidak boleh membuat kegaduhan di dalam desa. Artinya nanti acara minum-minum udah gitu buat ada musiknya seperti itu tidak boleh. Kami dari desa adat juga pun melarang seperti itu, tidak boleh berkendara di dalam desa. Artinya kami menghargai nyepi pemerintah seperti itu, dan kami juga punya nyepi sendiri seperti itu. Saya Agung, saya mau menanya tentang apakah Desa Tenganan tidak merayakan nyepi tapi tetap membuat ogoh-ogoh? Apa gimana di sini? Nah, seperti yang tadi saya kasih tahu kan, nyepi tetap ada, tapi kita berbeda. Itu di Tenganan, poinnya di sana. Kalau ogoh-ogoh di Tenganan sih, saat perayaan nyepi pemerintah kami tidak membuat ogoh-ogoh, tetapi kami membuat ogoh-ogoh atau medi-median seperti di sini itu ada di bulan ke-7. Nah, di sana masyarakat beramai-ramai membuat medi-median atau ogoh-ogoh. Itu nanti pada saat jam 12 siang tamping takon duluan akan melakukan upacara penaltalan ogoh-ogoh namanya, atau penaltalan memedi. Nah, kenapa di bulan ke-7? Mungkin adik-adik bingung. Di Tenganan Pegeringsingan itu ada tiga siklus. Yang pertama, siklus pertama itu 1 bulan, ada 30 hari, tidak kurang tidak lebih, ada 12 bulan. Siklus kedua sama,
ada 12 bulan, harinya 30. Siklus ketiga kita yang berbeda. Kita ada 13 bulan. Kita punya kalender sendiri. Saya Rachel. Saya ingin bertanya, kan kita ini pernah melihat di artikel di Google tuh yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam keluarga tuh memiliki derajat yang sama gitu dan berhak menjadi ahli waris. Apakah itu benar? Terus apakah benar tidak dibedakan? Artinya semua laki-laki atau perempuan tuh memiliki hak yang sama. Nah, seperti tadi saya sudah sempat singgung yang namanya waris, hukum warisnya di Tenganan Pegeringsingan antara laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada bedanya. Mungkin kalau yang membedakan nanti ke depannya apabila perempuan dari Tenganan Pegeringsingan menikah keluar desa Tenganan Pegeringsingan, baik itu waris, baik itu hak dan kewajiban mereka di desa ada Tenganan Pegeringsingan itu langsung diputus, langsung di-cut. Kalau seperti saya dengan istri saya dari sini, istri saya dari sini. Nanti kedepannya apabila ada waris di keluarga istri saya, pasti akan dapat. Dari saya juga, beliaunya juga dapat seperti itu. Artinya tidak ada membedakan kalau dia perempuan dapat potongan segini, kalau dia laki-laki paling full dia dapat, nggak ada seperti itu. Kita sama laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Saya ingin bertanya, di sini kan ada tradisi melokari-kari. Nah itu tuh tradisi kayak gimana ya Pak? Kalau mekari-kari itu namanya perang pandan. Kenapa sih diadakan perang pandan di desa Tenganan? Tadi sempat saya bercerita, Dewa Indra turun menghentikan perjalanan dari Cipatih Tanjung Biru. Nah, Dewa Indra itu kan dewa perang. Perang pandan itu dilakukan sebagai simbolis kita. Artinya kita menghormati leluhur Dewa Indra seperti itu. Perang pandan yang berduri. Nanti kita melakukan perang seperti biasa, anak-anak kita di sini berperang sampai mengeluarkan darah nanti seperti itu. Artinya kita juga seperti tabuhrah lah. Kalau di luar kan dipakai ayam, kalau kita di sini darah manusia seperti itu. Itu namanya perang pandan atau mekari-kari. Nggak sakit gitu ya Kak? Kalau yang namanya luka kan pasti sakit. Artinya mungkin dengan euforia pada saat itu kita tidak merasakan sakit. Pada saat diobati kita sakit, perih, sama seperti luka biasa. Diobatinya tuh pakai obat gimana? Nah kalau obat di sini beda, itu pakai cuka, pakai lengkuas, kunyit. Kita taruh dulu, kita bantenkan dulu di gedong namanya. Setelah perang pandan kita ada mungkin punggung teman-teman yang berdarah, kita urap dulu di darahnya tangannya, baru kita masukin ke sana, baru bisa dipakai. 2 sampai 3 hari kering lukanya. Cepet ya Cuma. Iya. Ada nggak yang nggak mau perang? Ada, Terus artinya itu gimana? masih takut. Tidak ada sanksi. Tinggal apa yang mau aja. Iya. Nggak diharuskan. Tidak. Berarti biasanya yang mau perang tuh juga banyakan. Banyak. Berarti bukan malah takut tapi malah excited mau ikut. Itu malah termasuk. ikut. Artinya mereka kan dengan euforia teman-teman, ayo, pasti dia ikut. Jarang sih ada yang, kalau memang asli dari sini jarang yang bilang takut. Kayak gitu. Itu salah satu tradisi berarti di sini. Iya, tradisi. Perkenalkan, nama saya Rani. Di sini saya mau bertanya. Kan tadi kan kalender di Tenganan itu berbeda sama kalender nasional. Karena nyepinya juga punya tanggal sendiri. Saya mau nanya, Galungan sama Kuningan itu juga berarti punya tanggal sendiri atau sama? Nah, kalau Galungan Kuningan, kita di sini tidak ada upacara Galungan Kuningan. Tapi ada prosesi sangkep di pada saat Galungan saja. Itu beda konteksnya. Artinya di pada saat memang acaranya itu di pada saat Galungan, kita cuma sangkep aja di Krama Desa Adat. Bukan sesuai dengan Galungan. Kalau kita yang sekarang sih artinya mengikuti penampahan, kita motong babi juga penampahan ikut seperti itu. Tapi kalau spesifik kita untuk Hari Raya Galungan dan Kuningan kita enggak ada upacaranya seperti itu. Kalau upacara Sangkep gitu ya? iya sangkep, kita motong babi hitam tetap. Itu kayak gini. Nah itu kita sangkep di Bali-Balia. Dan harinya memang hari di Galungan. Tapi konsekuensi ke arah kita mengikuti upacara Galungan sih enggak.
Berarti nggak ada ngaben massal ya? Kalau kalau di Denpasar itu kalau di bukan wilayah sini kan misalkan kayak 5 tahun sekali itu orang-orang yang dikubur itu bakal digali lagi kuburnya, terus nanti tengkorak-tengkoraknya itu bakal diabenin lagi. Berarti itu nggak ada ya? Berarti kasih orang Karena kalau di sini apabila ada yang meninggal itu tidak boleh didiamkan di rumah. Seperti orang Islam. Meninggal sekarang harus dikubur sekarang. Ya, tapi dengan catatan Bantennya tidak boleh lebih dari Lebay. Lebay itu sekitar jam 6 sampai setengah 7 malam. Kalau kira-kira misalnya jam 4 baru meninggal, bisa nggak kita selesaiin Bantennya di jam itu? Kalau memang nggak bisa, baru besok siangnya. Terus mayatnya itu Didiemin di sini. Kalau ini struktur bangunan dari rumah 1, kedua, ketiga yang sampai selatan itu sama. Itu Balai Buge, itu Balai Suci. Itu Balai Suci tempat kita membanten seperti itu. Kalau yang ini Balai Kematian, Balai Tengah. Ini Balai Kematian, ini Balai Kelahiran. Kalau yang ini Umah Meten atau Umah Manten, apabila kita ada sanak keluarga yang menikah, kita tempatkan di sini. Yang terakhir dapur. Dan di dapur harus dibuat tungku kayu bakarnya. Nggak boleh enggak. Jadi semua rumah di sini sama tatamannya ini. Iya. Tapi modelnya aja yang berbeda. Terus di sini ada nggak kalau misalkan di selain di Desa Tenganan itu kan kayak ada barong, terus ada yang namanya ngelawang itu di sini ada barong nggak ada ya? Berarti kayak sesunan itu? Kalau sesunan kita ada di Pura Anyar. Berupa rangde. Nah kalau itu beda sebenarnya konteksnya sama barong yang ada di luar. Kalau kita rangdenya ini karena itu namanya Pura-Pura Anyar, berarti baru ada puranya ini, bukan semenjak kita di sini. Di selatan itu Pura Petung, Pura Gaduh, itu beda dengan Bali pada umumnya. Tapi setiap 15 hari sekali kita melakukan persembahyangan secara adat. Itu sembahyangnya sama-sama? Enggak, itu ada ditunjuk. Itu dari perempuan itu melakukan mencenige namanya di sana. Dengan Banten khas dari kami di sini. Kayak gitu. Pantes itu soalnya dari awal masuk itu puranya udah beda gitu loh, kayak nggak ada daksinanya gitu. Di sini nggak ada daksino, di sini orang pakai cenige itu aja. Terus simbol-simbol batu yang ada di tengah-tengah bangunan puranya itu apa? Iya, seperti mungkin itu salah satu simbol seperti daksinanya. Oh, gitu. Nanti kalau di sini apa ada nih benang tukelan namanya. Itu yang kita jadikan simbolis ide di sana. Ide Sangyang yang bersana. Sebenarnya sama tapi cara kita ininya kan beda. Itu tergantung desa Kalopatrenya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung kan seperti itu. Intinya kalau tiang sendiri sih mungkin gini, Tenganan dulu ada, mungkin intinya bebantenan sederhana yang ada di Tenganan dengan Bali pada umumnya sekarang, karena kemampuan ekonomi sudah semakin naik kan, artinya kalau sesimpelnya cari Banten seperti di Tenganan. Kalau kita mau ke Bali pada umumnya sekarang kan sudah wah lah, dengan mungkin harus buah-buahan dari luar negeri atau apa-apa. Kalau kita di sini tetap enggak, buah-buahan masih pakai buah-buahan yang ada di desa seperti itu. Kita mau upacara, kita utus salah satu keramat desa yang berada di bawah untuk mencari biu, cari nanas, cari yang ada di sini. Itu yang nanti kita jadikan persembahan. Terima kasih Pak, kami ucapkan atas penjelasannya tadi. Mohon maaf kalau ada kekurangan gitu. Mohon maaf Pak juga meminta waktunya gitu. Sama-sama. Terima kasih Pak.